berbahagia, Bapak Ibu, saudari-saudara, dan juga para romo. Bolehkah saya di awal permenungan ini bernyanyi? Boleh ya Romo Anjar, boleh ya? Saya akan nyanyi sangat Kristiani, percaya, harapan, dan cinta. Percaya, harapan, dan cinta, rangkaian yang indah. Percaya, harapan, dan cinta menjadi satu. Boleh senyum. Percaya, harapan, dan cinta untuk semua. Senyumnya karena salah. Percaya, harapan, dan cinta untuk kita pula. Saat pertemuan, jangan kau abaikan. Buatlah kenangan manis dan berkesan. Apabila kepedihan menggoda di hatimu, cobalah kau berjalan, hirup udara nyaman, hindarkan kepiluan, tersenyumlah untukku, semuanya pastilah segera berlalu. Senyum dong, masa kayak melayat begitu ya. Kita kan bersuka cita bersama Mbak Enggar dan Mas Andri. Percaya, harapan, dan cinta untuk semua. Percaya, harapan, dan cinta untuk kita pula. Saat pertemuan, jangan kau abaikan. Buatlah kenangan manis dan berkesan. Dan berkesan. Bapak Ibu dan saudari-saudari terkasih, bukan merdunya suara lalu padu dengan musik, tapi saya ingin mengapresiasi Mbak Enggar, Mas Andre yang selama berada di Indonesia, begitu ya. Mereka rajin misa harian, lebih-lebih Enggar. Kalau Andre saya tidak tahu apakah sembahyang juga di G, saya tidak tahu. Lalu yang kedua, di samping mengapresiasi juga menghibur. Karena tadi saya lihat di depan itu kok merengut begitu ya.
Lalu saya saksikan kok badannya tambah kurus, bukan tambah begini. Kenapa begitu? Jangan-jangan mulai ragu-ragu dengan Mas Andre. Maka saya hibur hari ini. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, ketika kami bertemu dengan mereka secara pribadi, sudah banyak nasihat yang saya sampaikan. Tentu nasihat sebagai seorang imam, bukan seorang Bapak Ibu yang berkeluarga. Saya tidak akan menambah nasihat dari saya, Mbak Enggar, Mas Andri, tapi saya ingin menyampaikan nasihat dari seorang tokoh yang hebat. Ketika kami retret, para imam diosesan Sekuskupan Tanjung Karang, Uskup Sunarko dari Pangkal Pinang menasihati kami para imam, tetapi bukan langsung dari beliau, nasihat itu dari Bapak Suci, Paus Fransiskus. Saya meniru beliau, dan hari ini saya akan menyampaikan 13 nasihat Paus Fransiskus untuk pernikahan yang baik, untuk mereka berdua, tetapi juga untuk pasangan suami istri yang hari ini hadir. Semoga dengan nasihat ini semakin disegarkan. Kalau tadi bacaan pertama bicara tentang kasih, Mazmur tentang kasih, Injil pun tentang kasih, lalu kita mencoba tadi merenungkan lewat nyanyian yang tidak terlalu bagus itu, juga ada kata cintanya. Maka Bapak Suci yang akan menasihati Anda ini juga mengambil tema tentang cinta yang didasarkan kepada surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, cinta itu sabar. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Bagi Paus Fransiskus, bersabar tidak berarti membiarkan diri kita terus-menerus dianiaya, menoleransi serangan fisik atau membiarkan orang lain menggunakan kita. Cinta selalu memiliki aspek belas kasih yang mendalam, yang mengarah pada penerimaan orang lain sebagai bagian dari dunia ini, bahkan ketika dia bertindak berbeda dari yang saya inginkan. Kita kan seringkali ingin menguasai orang lain, Anda harus sama dengan pikiran saya. Maka nanti Mbak Enggar, Mas Andri, juga yang lain pernah mengalami. Ternyata tidak selalu apa yang saya inginkan dari partner hidupku itu oke, begitulah. Kita menghadapi masalah setiap kali kita berpikir bahwa hubungan atau orang harus sempurna, atau ketika kita menempatkan diri kita di pusat atau mengharapkan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita. Lalu semuanya membuat kita tidak sabar, semuanya membuat kita bereaksi agresif. Demikian Bapak Suci mengatakan untuk yang pertama tentang cinta itu sabar. Saya harap juga para Bapak Ibu, para Romo juga sabar hari ini. Kedua, cinta adalah untuk melayani orang lain. Melayani. Paus Fransiskus menggarisbawahi bahwa melalui suratnya, Santo Paulus ingin menekankan bahwa cinta lebih dari sekedar perasaan. Sebaliknya, ini harus dipahami sejalan dengan kata kerja Ibrani mencintai. Ini adalah melakukan kebaikan demi kebaikan. Seperti yang dikatakan Santo Ignatius dari Loyola, cinta ditunjukkan lebih banyak oleh perbuatan daripada dengan kata-kata. Maka kalau mencintai tidak usah banyak omong, tapi banyak bertindak. Mencintai Yesus, melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Mencintai gereja, rajin ke gereja, bukan hanya omong. Dengan demikian, cinta menunjukkan kelebihannya dan memungkinkan kita untuk mengalami kebahagiaan memberi, kemuliaan dan keagungan dari menghabiskan diri kita tanpa henti, tanpa meminta untuk dibayar kembali, murni untuk kesenangan memberi dan melayani, sehingga cinta itu aktif, lebih melakukan, bukan menuntut. Yang ketiga, cinta tidak cemburu. Ini banyak kan orang yang cinta lalu cemburu, walaupun memang ada lagu, bercinta pasti terjadi cemburu. Itu
lagu orang muda. Cinta tidak memiliki ruang untuk mengganggu keberuntungan orang lain, tegas Bapak Suci. Lalu dia menambahkan bahwa iri hati adalah bentuk kesedihan yang dipicu oleh kemakmuran orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain, tetapi hanya dengan kesejahteraan diri sendiri. Ini maksudnya ketika orang sukses, orang mempunyai sesuatu, lalu iri. Ternyata itu jelas tidak baik. Di situ justru kita hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau hormat kepada orang lain yang mempunyai kesuksesan lebih dari kita. Cinta sejati menghargai pencapaian orang lain. Itu tidak melihatnya sebagai ancaman, itu membebaskan kita dari rasa iri. Ia mengakui bahwa setiap orang memiliki karunia yang berbeda dan jalan yang unik dalam hidup. Maka syukurilah apa yang kita miliki, entah itu terkait dengan karakter hidup, bakat-bakat, juga kekayaan finansial. Syukuri, bukan iri. Yang keempat, cinta tidak sombong. Paus Fransiskus menekankan bahwa mereka yang mencintai tidak hanya menahan diri untuk tidak berbicara terlalu banyak tentang diri mereka sendiri, tetapi berfokus pada orang lain. Mereka tidak perlu menjadi pusat perhatian. Pamer contohnya begitu. Tidak usah pamer kepada suami atau istri atau kepada orang lain. Beberapa orang berpikir bahwa mereka penting karena mereka lebih berpengetahuan daripada orang lain, merasa diri lebih pandai. Mereka ingin menguasai orang lain, namun yang benar-benar membuat kita penting adalah cinta yang memahami, menunjukkan perhatian, dan merangkul yang lemah. Yang kelima, cinta itu tidak kasar. Mencintai juga berarti menjadi lembut dan bijaksana, kata Paus. Dan ini menunjukkan bahwa cinta tidak kasar atau tidak sopan. Tindakan, kata-kata, gerak-gerik tubuh menyenangkan dan tidak kasar. Sikap benci membuat orang lain menderita. Orang kan gitu ya. Jadi tidak senang pada orang lain, itu tidak boleh. Jadi kalau suatu saat mungkin Mas Andre atau sebaliknya tidak menyangkan, tidak dengan sikap itu, tetap dengan sikap yang santun, begitulah. Yang keenam, cinta itu murah hati. Bertentangan dengan pepatah populer bahwa untuk mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Kata Paus, ingat bahwa himne Santo Paulus untuk mencintai menyatakan bahwa cinta tidak mencari kepentingannya sendiri atau mencari apa yang menjadi miliknya. Dengan murah hati melayani orang lain jauh lebih mulia daripada mencintai diri sendiri. Lalu yang ketujuh, cinta tidak mudah tersinggung atau kesal. Dalam Amoris Laetitia, sukacita kasih, Paus Fransiskus memperingatkan kita tentang gangguan tersembunyi yang membuat kita gelisah di mana orang lain prihatin, seolah-olah mereka menyusahkan atau mengancam dan karenanya harus dihindari. Injil memberitahu kita untuk melihat kebalok di mata kita sendiri, tambahnya. Jika kita harus melawan kejahatan, biarlah, tapi kita harus selalu mengatakan tidak untuk kekerasan di rumah. Maka di dalam rumah tangga tidak ada kekerasan, harapannya semua dalam kelembutan. Yang kedelapan, cinta memaafkan. Paus Fransiskus merekomendasikan untuk tidak meninggalkan ruang untuk niat buruk untuk mengakar di hati kita, tetapi untuk bekerja untuk pengampunan yang berakar pada sikap positif yang berusaha memahami kelemahan orang lain dan memaafkannya, sehingga mau mengerti orang lain, baik buruknya, lebih-lebih kelemahannya,
dan mau memaafkan serta mengampuni. Persekutuan keluarga, kata Paus, hanya dapat dipertahankan dan disempurnakan melalui semangat pengorbanan yang besar. Pada kenyataannya, hal itu membutuhkan keterbukaan, rendah hati, dan siap serta murah hati dari masing-masing dan semua untuk memahami, untuk bersabar, untuk memaafkan, untuk pengampunan. Yang kesembilan, cinta bersukacita dengan orang lain. Ketika orang yang penuh kasih dapat berbuat baik untuk orang lain, atau melihat bahwa orang lain bahagia, mereka sendiri hidup bahagia, dan dengan cara ini memuliakan Tuhan, karena Tuhan mencintai pemberi yang ceria, kata Bapak Suci. Keluarga harus selalu menjadi tempat di mana ketika sesuatu yang baik terjadi pada salah satu anggotanya, mereka tahu bahwa orang lain akan ada di sana untuk merayakannya bersama mereka. Maka ketika ada pertobatan atau ada orang yang mau berbalik menjadi baik, kita harus bersuka cita, bukan ngerasani mungkinkah orang itu menjadi baik, bukan demikian. Yang ke-10, cinta menanggung segala sesuatu. Ini jelas Paus menyiratkan penghakiman yang membatasi, memeriksa dorongan untuk mengeluarkan kutukan yang tegas dan kejam. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dihakimi itu tidak enak, maka janganlah menghakimi. Pasangan yang sudah menikah, yang bergabung karena cinta saling berbicara dengan baik, mereka mencoba untuk menunjukkan sisi baik pasangan mereka, bukan kelemahan dan kesalahan mereka. Bagaimanapun, mereka tetap diam daripada berbicara buruk tentang mereka. Ini bukan hanya cara bertindak di depan orang lain, itu muncul dari sikap batin. Maka kalau sikap batin baik karena dekat dengan Allah, yang akan muncul juga kata-kata pun baik. Yang ke-11, cinta mempercayai semua hal. Ini lebih dari sekadar anggapan bahwa yang lain tidak berbohong atau menipu, jelas Paus. Artinya, kita tidak harus mengontrol orang lain untuk mengikuti setiap langkah mereka agar mereka tidak lepas dari cengkeraman kita. Cinta mempercayai, membebaskan, tidak mencoba mengontrol, memiliki, dan mendominasi segalanya. Maka cinta harus memberikan keleluasaan, kemerdekaan. Jangan diatur, jangan dikuasai. Yang ke-12, cinta mengharapkan segala sesuatu. Kata ini, kata Paus, berbicara tentang harapan seseorang yang tahu bahwa orang lain bisa berubah. Ini tidak berarti bahwa semuanya akan berubah dalam hidup ini. Itu melibatkan kesadaran bahwa meskipun segala sesuatunya mungkin tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, Tuhan mungkin saja membuat garis bengkok, lurus, dan menarik kebaikan dari kejahatan yang kita tanggung di dunia ini. Maka kita harus memberi kesempatan untuk bisa diatur oleh Allah sendiri. Yang ke-13, cinta menanggung segala sesuatu. Paus menunjukkan bahwa ketahanan ini tidak hanya melibatkan kemampuan untuk mentoleransi kejengkelan tertentu, tetapi sesuatu yang lebih besar, kesiapan yang konstan untuk menghadapi tantangan apapun. Cinta tidak menyerah pada kebencian, mencemooh orang lain, atau keinginan untuk menyakiti, atau untuk menempatkan atau mendapatkan keuntungan. Cita-cita Kristiani, terutama dalam keluarga, adalah cinta yang tidak pernah menyerah. Maka dengan pesan dari Bapak Suci atau nasihat ini,
Semoga kita semakin mampu mengembangkan kasih atau cinta yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Yang puncaknya adalah cinta atau kasih berarti rela berbagi, rela memberi, rela berkurban satu terhadap yang lain. Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya apa menjadi cita-cita dari calon keluarga ini dapat mereka wujudkan karena kemurahan Allah, karena perjuangan mereka, dan juga karena dukungan doa-doa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.